بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah pada hari ini Allah hadirkan kita kembali di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pahami adalah ilmu yang kelak akan membahagiakan kita di hadapan Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan bahasan kita tentang Ahlul Quran. Tidak boleh meremehkan hal yang ma'ruf, ya. Jadi kita sebagai Ahlul Quran, kata Ibnu Sirin, secara otomatis harus juga Ahlul Hadis, ya. Maksud Ahlul Hadis ini beramal dengan hadis, tidak boleh hanya dengan Al-Quran. Karena kenyataannya banyak umat Islam yang tidak demikian, ya. Mereka justru ketika diberi hadis, disampaikan hadis, diperdengarkan hadis, mereka malah berbalik, ya, berbalik memusuhi seperti itu. Seakan mereka ketakutan kalau amal-amal yang sudah biasa dilakukan itu akan merubah, padahal seharusnya dirubah, ya. Selama hadis yang sampai kepada kita ini adalah menjadikan kita disebut dengan Ahlul Quran, ya. Seperti itu. Maka di sini umat Islam sebenarnya adalah hamba-hamba Allah, abdun, ya, bukan abid. Kita sudah tahu perbedaan antara abid dengan abdun. Kalau abid itu orang yang beribadah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya. Sedangkan abdun pakai ilmu. Nah, kalau hamba-hamba Allah ini ingin menjadi abdun, maka justru sebenarnya harus rindu dengan hadis, bukan takut dengan hadis. Dan orang-orang yang takut dengan hadis itu berarti di dalam hatinya ada ru'bu, ya, ada ru'bu, ada rasa takut, tapi takutnya kepada kebenaran. Seharusnya kita takut kepada yang batil, ya. Tapi orang-orang yang terkena ru'bu itu takutnya kepada kebenaran. Itu saudaraku, ya. Siapakah mereka? Ya, kata Allah al-munafiq, ya, orang-orang yang munafik, ya, mengaku muslim, bahkan mengaku mukmin, tapi tidak bisa membuktikan keislaman, keimanannya
seperti yang Allah inginkan. Nah saudaraku, insyaallah hadis-hadis berikut ini akan membuat kita semakin mengenal yang disebut dengan ma'ruf dan bagaimana sikap kita sebagai orang yang ingin diakui oleh Allah kehambaannya terhadap hal yang ma'ruf. Nah saudaraku yang dimuliakan, ini mengingatkan saja sedikit. Jadi ahlul Quran ini berupaya untuk mampu menskala prioritaskan amal-amal soleh dengan cara satu, memahami hukum taklifi dan hukum wad'i, mengetahui macam-macam ibadah, yaitu ibadah maksudah li zatiha dan ibadah ghair maksudah li zatiha. Yang ketiga, mengetahui mana salat sunnah yang bisa diqadha dan mana yang tidak bisa diqadha. Yang keempat yang sedang kita bahas, ahlul Quran, ahlul hadis tidak meremehkan hal yang ma'ruf di dalam beribadah. Nah, ini teman-teman. Mengapa? Karena kita di dalam beragama tidak lepas dari amal. Dan amal yang kita kerjakan harus soleh. Dan tidak akan bisa amal soleh itu dikerjakan tanpa poin-poin yang sedang kita pelajari ini. Ya. Jadi sekarang kita membahas ahlul Quran untuk bisa beramal soleh tidak boleh meremehkan hal yang ma'ruf, ya. Dan kita sudah tahu definisi ma'ruf, ya. Definisi ma'ruf di antaranya kata seorang ulama, yutlaku ismul ma'rufi ala ma'urifa bi adillati syar'i annahu min a'malil bir sawa'un jarat bihil adah amla, ya. Ibnu Abi Jamrah berkata, ma'ruf adalah perbuatan yang baik, ya, yang dengan jelas dapat diketahui melalui dalil-dalil syariat, baik hal itu sesuai dengan adat ataupun tidak, ya. Itulah ma'ruf, ya. Jadi ma'ruf parameternya bukan tokoh yang melaksanakan, bukan karena kebanyakan manusia melaksanakan, bukan, ya. Bukan karena ini sudah jadi adat, bukan. Tapi harus biadillati syar'i, harus berdasarkan dalil-dalil dari syariat. Nah, itulah ma'ruf teman-teman. Dan itulah amal soleh, ya. Yang kita juga sudah membahasnya, itu juga sedekah, ya. Jadi penyebutan amal ma'ruf itu bisa dengan sedekah, dan itu semuanya amal soleh. Nah, selain penyebutan tiga ini, itu namanya macam-macamnya, ya. Macam-macamnya. Ya, baik saudaraku yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita harus mengenali apa yang diistilahkan di dalam agama kita dengan ma'ruf, ya. Jadi ma'ruf adalah perbuatan yang baik yang dengan jelas dapat diketahui melalui dalil-dalil syariat, baik hal itu sesuai dengan adat ataupun tidak, ya. Dan ayatnya juga sudah jelas, ya. Ayatnya sudah jelas, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Nah, inilah mulai parameter amal baik, ya. Jadi dalam menentukan amal baik yang harus kita laksanakan bukan menurut kebiasaan, bukan menurut adat istiadat, bukan tradisi, ya. Bukan juga menurut karena orang banyak melaksanakan atau menurut salah satu tokoh atau sekian banyak tokoh, tidak. Tapi harus menurut Allah, ya. Ayatnya ini yang biru, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Inilah parameter dalam kita menentukan baik dan buruk, ya. Batil dan hak, soleh atau toleh. Nah, baik teman-teman, ya. Ini sudah, ya. Kalau sekedar mengulang boleh. Nabi SAW, ya, menyampaikan istilah ma'ruf, ya, yang kemudian disampaikan oleh sahabat Huzaifah. Qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap yang ma'ruf itu sedekah.
Nah, di sini kita diperkaya dengan istilah sedekah, maka image yang terbangun di dalam benak kita bukan seperti yang setiap hari memberikan uang, masukkan ke keropak, bukan hanya itu, ya. Justru kata Rasulullah, kullu ma'rufin, ya. Tadi sudah diketahui ma'ruf adalah amalan yang baik, perbuatan yang baik yang sudah jelas dalilnya. Jadi semua yang ada dalilnya, ya, itulah ma'ruf, ya. Nah, sebutan untuk ma'ruf juga sedekah. Nah, maka di sini ketika disebut sedekah, apa yang harus kita pahami, teman-teman? Burhanu imani abdin, bukti keimanan seseorang hamba. Nah, itulah makna sedekah yang fundamental, ya, yang asli, yang pokok. Adapun seperti kita memberi uang untuk masjid, untuk apa aja, itu merupakan sa'bun, ya, su'batun, artinya bagian-bagiannya secara praktisnya seperti itu, ya. Jadi ketika disebut sedekah sama dengan ma'ruf, hanya definisinya berbeda, ya, tapi maknanya sama, ya, maknanya sama. Kalau orang Arab mengatakan huwa, dia juga, ya. Dan kalau dalam kaidah usuliyah kita sudah mendapati idza tama'a tafarraqa wa idza tafarraqa istama'a. Kaidah ini penting, teman-teman, buat kita supaya kita mengerti bagaimana beramal yang benar. Jadi kata ulama ada istilah idza istama'a boleh tafarraqa, boleh iftaraqa. Ketika berkumpul artinya istilah itu disebut secara bersamaan. Iftaraqa, kita harus tahu masing-masing, ya, makna dari kata tersebut. Nah, ketika idza tafarraqa, ketika satu saja disebut, yang lainnya tidak, istama'a, kita harus tahu bahwa satu kata ini mengandung kata-kata yang lain. Nah, seperti ini disebut dua kata, ma'ruf dan sedekah. Berarti kita harus tahu ma'ruf apa, sedekah apa. Nah, ketika hanya disebut ma'ruf saja, sedekah harus inklusif di dalamnya. Seperti itu maksudnya, ya. Jadi tidak boleh menyendirikan. Seperti ketika Allah mengatakan iman, itu harus masuk di dalam kata iman ini Islam dan ihsan. Tidak boleh menyendiri, ya, tidak boleh dipisahkan. Itulah istilah idza tama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a, atau idza tama'a tafarraqa wa idza tafarraqa istama'a. Ini penting buat kita. Tidak mengenal istilah-istilah ini akan salah di dalam memahami ayat-ayat atau hadis. Nah, jadi sedekah adalah burhanu imani abdin, bukan abid. Nah, bukan abid, abdin. Ya, seperti itu. Bukti keimanan seorang hamba. Nah, kalau sudah bicara iman, saya langsung baca ke sini aja, teman-teman. Langsung masuk ke pembahasan, ya. Berikut adalah di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang istimewanya hal yang ma'ruf, ya. Nah, di sini nanti kita akan bahas lagi tentang iman. Melalui pertanyaan seorang sahabat Abi Dzar kepada Rasulullah SAW, ya. Kata beliau dari Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amal yang seperti apa yang utama, ya. Afdal berarti lebih atau sangat atau paling. Nah, karena di sini tidak ada perbandingannya, berarti di sini paling, ya, paling utama atau sangat utama. Jadi bukan lebih utama. Kalau lebih berarti ada pembandingnya. Di sini sebutkan afdal, bisa jadi paling utama, ranking 1 maksudnya. Qala, Rasulullah menjawab, al imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Ya. Al imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Nah, teman-teman, di sini iman, Rasulullah mengatakan amal yang nomor 1, ranking pertama adalah iman billah, al-imanu billah. Berarti iman ini bukan sekedar yang kita pahami, adalah keyakinan. Tapi iman itu sendiri menjadi amal, ya, menjadi amal ma'ruf, menjadi salah satu amal ma'ruf.
Seperti itu. Nah, apa pengertiannya? Di sini di dalam Syarah An-Nawawi beliau mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Nah, jadi maksudnya ketika orang itu mengaku dirinya mukmin, dia harus mampu beramal, baik amalnya dengan lisannya atau dengan selain lisan. Ini maksudnya teman-teman. Jadi ketika bicara iman, bicara perbuatan baik dengan mulutnya atau dengan selain mulutnya. Nah, dengan mulut, dengan lisan berarti kita berkata-kata. Nah, dengan selain lisan berarti kita bergerak, tangan bergerak, ya apa saja. Nah, kalau ingin jadi iman, ya perkataan dan perbuatan jawarih ini, panca indera ini, maka iman yang dimaksud adalah al-i'tiqad, ya. Al-i'tiqad berarti yang diikat di dalam hati. Apa itu ilmu? Ya, jadi ilmu yang diikat di dalam hati sebutannya adalah al-i'tiqad. Seperti itu. Nah, kalau tidak melalui ilmu, ya, amal kaulnya ini, maka tidak disebut iman. Nah, nanti dijelaskan di bawah. Kemudian iman sendiri yazid wa yanqus, ya. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Begitulah kondisi iman. Kata siapa? Baik qaulun wa amalun, baik yazid wa yanqus. Wa hadza qaulu Ibnu Mas'udin. Ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud, sahabat Rasul. Wa Huzaifah dan Huzaifah, wa Nakhai dan Nakhai, wal Hasan al-Basri, wa Atha, wa Tawus, wa Mujahid, wa Abdullah bin Mubarak. Nah, kata-kata ini disampaikan oleh para sahabat, dan ulama-ulama yang lainnya. Fal makna, maka kata beliau, kata Imam Nawawi, fal makna alladhi yastahiqqu bihil abdu al-madha wal wilayah minal mu'min huwa isbatuhu bihadhil umur thalatha. Nah, makna dari iman yang tadi sudah dikatakan oleh beliau adalah qaulun wa ma'lun, qaulun wa amalun. Beliau pertegas, Imam Nawawi pertegas, makna iman yang bisa menjadikan seorang hamba itu terpuji, ya, dan berada di wilayah keimanan sehingga disebut mukmin, huwa isbatuhu bihadhil umur. Dia harus bisa menetapkan dari makna iman itu 3. 1, at-tasdiqu bil qalbi. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, at-tasdiq artinya membenarkan atau membuktikan, ya, bahwa di dalam hati ini ada ilmu dari Allah. Bahwa iman bila berarti kita meyakini Allah itu menyuruh kita untuk beramal. Nah, dan Allah sudah menyediakan tempat ilmu itu adalah hati. Maka ulama mengistilahkan at-tasdiqu bil qalbi, ya, membenarkan bahwa Allah memerintahkan kita ketika kita mengakui muslim mukmin untuk beramal. Nah, tidak akan tahu bagaimana beramal kecuali dengan ilmu. Nah, jadi ketika bicara tasdik, bicara i'tiqad, bicara ilmu yang ini akan menjadi dasar kita beramal. Nah, beliau melanjutkan wal iqraru bil lisan. Oleh karena itu setelah ada hati, ada ilmu dalam hati, pada waktunya, pada tempatnya kita ikrarkan, kita ekspresikan, kita ejawantahkan, kita buktikan, ya. Bagaimana berkata sehingga menjadi iman, ya, sehingga menjadi bernilai, maka berkatanya harus qaulan karima, perkataan yang mulia, ya, baik kalimah-kalimah yang Allah ajarkan seperti subhanallah walhamdulillah dengan dipahami artinya, atau perkataan kita sehari-hari dengan perkataan yang bagus-bagus, yang tidak menyinggung, yang tidak mencaci, yang tidak memaki, ya, yang tidak mengumpat, tidak ghibah, tidak ada mendiskreditkan dan lain sebagainya, ya. Nah, berarti itu masuk ke al-iqrar bil lisan. Kemudian wal amal bil jawarih, dengan selain lisan, dengan tangan, dengan kaki. Tangan kita gunakan untuk
sesuatu yang Allah sukai. Nah, inilah pengertian dari iman. Jadi ketika bicara iman, maka seorang hamba harus 3, kata beliau. At-tasdiqu bil qalbi, meyakini bahwa Allah menyediakan kita hati untuk diisi dengan ilmu yang akan menjadi dasar kita beramal. Kemudian pada waktunya dan tempatnya diekspresikan. Kalau itu harus dengan lisan, ekspresikan dengan lisan. Kalau itu harus dengan lisan, ekspresikan. Seperti ketika kita sholat, Allahu Akbar lisan, tangan mengangkatnya. Ketika kita ingin ucapan yang kita ungkapkan ketika sholat bernilai menjadi iman, maka kita harus mengikuti apa yang Rasul contohkan. Allahu Akbar, tidak kita terjemahkan, walaupun makna dari Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar, tapi kita tidak boleh menerjemahkannya. Dan ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita harus paham apa yang dimaksud dengan Allahu Akbar. Bukan sekedar arti Allah Maha Besar, tapi artinya apa? Saat itu kita sedang mengakui ketauhidan, bahwa kita ini dan semuanya selama itu makhluk kecil. Berarti di situ kita disuruh tunduk. Jadi Allah Akbar berarti kita disuruh tunduk kepada Allah dengan seraya mengangkat tangan. Nah, ini berarti jawarih, amal bil jawarih. Bagaimana harus mengangkat tangannya, setinggi apa, dan bagaimana jari-jarinya. Jika ingin dinilai iman, yastahiqu al-madhu wal wilayah, diakui oleh Allah bahwa dirinya dalam wilayah iman dan dipuji oleh Allah, maka harus seperti ini. Tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil jawarih. Nah, penjelasan beliau kemudian, wa dzalika annahu la khilafa bainal jami', dan para ulama sepakat annahu law aqarra wa amila ala ghairi ilmin minhu wa ma'rifati bi rabbih la yastahiqu ismu mu'min. Kata para ulama disepakati bahwa ketika seorang mengakui saya mukmin, saya beriman, saya muslim, wa amila ala ghairi ilmin, dan dia mempraktekkan amal-amalnya bukan dengan ilmu, nah, yang dari Allah, yang dibawa Rasul, la yastahiqu ismu mu'min, maka dia enggak berhak disebut mukmin. Nah, jadi intinya teman-teman, ketika bicara iman, bicara ilmu, ya, bicara ilmu. Ilmu yang dari mana? Yang dari Allah, ya, yang dibawa Rasulnya, bukan ilmu yang dari ahlu bid'ah. Sebagaimana Rasul bersabda, min asyratis saati ayyul tamasal ilmu minal asagir. Di antara tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat adalah dicarinya ilmu, ya, diperolehnya ilmu minal asagir, ay min ahlil bid'ah. Nah, teman-teman ya, baik, inilah iman. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan jawabannya, wal jihad fi sabili, dan jihad di jalannya. Jihad ini apa teman-teman? Jihad ini maksudnya memperjuangkan agar hawa nafsu yang disebut ammarah bisu ini bisa kita kontrol, ya. Karena nafsu di dalam diri manusia ini ada 3. An-nafsu al-ammarah bisu, an-nafsu al-lawwama, wan nafsu al-mutmainnah. Nah, kalau seseorang dikuasai dengan nafsu yang pertama, al-ammarah bisu, maka lawamah dan mutmainnahnya akan sulit muncul, ya. Maka ketika kita berbuat jahat, berbuat buruk, terus kita muncul penyesalan, beristighfar, berarti kita masih termasuk orang yang beriman, ya, karena nafsu lawamah masih ada tumbuh dalam diri kita. Nah, kalau sudah tidak ada penyesalan, diberi kebaikan, disuruh kebaikan, begitu-begitu aja, berarti dia sedang dikuasai ammarah bisu, wal iyadu billah. Nah, di sini ada sedikit penjelasan. Tadi kan dikatakan iman, ya, itu adalah al-iman billah, berarti kita ini tuntut beramal. Jadi kalau sudah bicara iman, bicara ilmu, bicara amal, ya, ilmu yang harus dipraktekkan. Nah, kita bisa memahaminya dari hadis ini teman-teman. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un,
au bid'un wa sittuna syu'batan. Nah, kata beliau iman itu ada 70 lebih. Maksudnya apa? Ketika dipraktekkan, ya. Bicara iman, ilmu yang harus diamalkan. Nah, ketika bicara bid'un wa sab'un, bicara prakteknya. Nah, kata Rasulullah, kalau bicara iman, maka yang engkau harus pahami ilmu yang nanti dipraktekkan. Nah, itu banyak kata Rasulullah. Ya, di samping engkau tadi mengatakan la ilaha illallah, ada yang lainnya. Rasul katakan iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabangnya, macamnya, prakteknya. Seperti itu. Kata para ulama, kata bid'un adalah angka mulai 3 sampai 10. Jadi bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Jadi antara 3 dan 10 itu namanya bid'un. Nah, ketika saya mengatakan bid'un wa sab'un berarti 70 lebih. Bisa 74, 75 dan sebagainya. Bahkan para ahli bahasa ketika mengatakan sab'un, 7, baik sab'atun, sab'un atau sab'umi'ah, itu menunjukkan yang tidak terbatas, ya, jumlah yang tidak terbatas. Jadi ahli bahasa Arab ketika mengatakan sab'un, sab'atun, sab'una, sab'umi'ah menunjukkan angka yang tidak terbatas, ya. Nah, kemudian Rasul mengatakan yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah. Nah, jadi qaul la ilaha illallah itu udah amal, ya, amal dari keimanan kita yang ranking pertama, yang nomor 1. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan diri jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah bagian dari iman. Nah, malu yang keberapa dari 70 ini? Dari 70 lebih, nomor 1 la ilaha illallah. Apa nomor 2, apa nomor 3, terus sampai yang terakhir adalah ini imatatul adza anit thariq. Ya, kita mengambil sesuatu yang membahayakan orang lain yang ada di jalanan. Nah, itu namanya syu'bah, bukti dari keimanan kita. Maka kalau kita mendapati sesuatu yang membahayakan di jalan, kita malah menambahnya, berarti tidak ada keimanan dalam diri kita saat itu. Ya, saat itu kita sedang tidak beriman, sedang yangkus, ya, sedang yangkus. Tapi kalau kita ambil Bismillah, ingat hadis ini, saat itu berarti kita sedang yazid, iman kita bertambah. Nah, jadi teman-teman, artinya untuk merinci sejumlah yang Rasul katakan 70 lebih praktek dari keimanan itu, kita bisa di rumah. Apa saja yang kita lakukan itu selama ada bimbingannya, ada doanya, ya, ada pernah kita dapati itu masuk ke bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan, ya. Kita hadir di majelis ilmu itu juga syu'batun, ya, amal praktek dari iman tadi. Yang keberapa? Wallahu a'lam. Yang jelas masuk ke dalam 70 lebih dari iman, ya, dari praktek-praktek iman. Nah, la ilaha illallah nomor 1-nya. Barang siapa yang meninggal dan mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Yakin, harus yakin, tapi harus tahu maknanya. Ya, harus tahu maknanya seperti itu, karena insya Allah Allah akan menjadikan lisan itu mengucapkan la ilaha illallah kalau dia terbiasa mengucapkan la ilaha dan dia paham maknanya. Karena seseorang itu akan mati dengan yang dia cintai. Kalau setiap hari dia cintanya musik, la ilaha illallah tidak akan nempel ke lisannya, ya. Kalau tiap hari melakukan kebid'ahan, la ilaha illallah tidak akan nempel. Ya, maka kapan seseorang itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan pintu masuk surga, kunci masuk surga ketika dia mengerti makna la ilaha illallah. Ai la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah secara benar wajib kecuali Allah. Maknanya apa? Yaitu dirinci. Sehingga kalau Syekh Utsaimin mengatakan al-iman billah, iman bi rububiyatihi, iman bi uluhiyati, iman bi asma wa sifat. Nah, sebagian umat Islam enggak mau mengakui,
Ya, pembagian tauhid rububiyah, malah yang ada dengan dibaginya tauhid rububiyah itu akan membid'ah-bid'ahkan. Innalillahi wa ji'un. Justru dengan rububiyah kita ini kita jadi tahu makna Rabb adalah Allah Al-Khaliq, Allah Ar-Razik, Allah Muhawwil. Berarti kita diberitahu pemberi rezeki Allah, pengatur kehidupan kita Allah, dan pencipta semuanya adalah hanya Allah. Nah, dengan rububiyah, dengan asma wa sifat kita jadi mengenal nama-nama Allah. Dan dengan mengenal nama-nama Allah kita pun jadi ditumbuhkan dalam diri kita ihsan, ya. Merasa diawasi oleh Allah. Allah alim, Allah mengetahui dengan ilmunya. Allah syahid, Allah menyaksikan. Allah sami, Allah maha mendengar. Sehingga ketika kita paham makna-makna tersebut, kita akan muncul di dalam kita rasa muraqabah. Allah mengawasi kita, ya, mengawasi kita, memperhatikan kita dan sebagainya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sebagai bukti untuk mudah memahami iman hakikatnya ilmu yang akan menjadi dasar kita mempraktekkan amal-amal yang disebut dengan amal ma'ruf. Bila tidak diambil dari Rasulullah, tidak diambil dari Al-Quran, maka lam yusamma bima'ruf, tidak disebut dengan ma'ruf, ya. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kembali ke sini. Ini masih banyak. Jadi ranking pertama amal yang utama adalah iman billah wal jihad fisabilillah, berjuang agar hawa nafsu ammarah bisu ini bisa ditundukkan untuk terus fisabilillah, untuk terus dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu maksudnya wal jihad fisabilillah. Qultu, kemudian Abi Dzar bertanya lagi, ayyur riqabi afdal? Riqab, budak. Budak yang seperti apa wahai Rasulullah yang utama? Qala, Rasulullah menjawab, anfasuha inda ahliha, ya, wa aktsaruha thamanan. Budak yang paling utama adalah yang paling disukai oleh majikannya, oleh pemiliknya, ya. Wa aktsaru thamanan, dan paling mahal andai dijual, seperti itu. Qultu fa in lam af'al, kalau saya tidak mampu mengerjakannya ya Rasulullah, ya, tidak bisa mengerjakan amalan apa saja misalnya. Al-iman billah sudah otomatis harus, ya, karena ini dasar, ya. Selain itu, kalau tidak mampu, ya, qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa, kamu bantu seseorang yang sedang melakukan amal. Misalnya di sana ada yang sedang nyapu, sampahnya masih banyak. Tanya, masih ada sapunya enggak, Pak? Kenapa? Saya mau bantu. Nah, ya, saya mau bantu. Nah, itu namanya tu'inu sani'an aw tasna', ya. Atau tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa, atau kamu mengerjakan sendiri karena orang yang mengerjakan itu tidak mampu. Oh, Bapak, biar saya saja. Sepertinya Bapak istirahat saja, biar saya yang lakukan. Padahal maksudnya dia tidak bisa melakukan. Nah, kita yang bisa, kita lakukan. Nah, kemudian dia bertanya lagi, ya Rasulullah, ara'aita in du'ubtu an ba'dil amal? Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau kalau saya tidak mampu beramal? Membantu orang tidak bisa, hanya saya lemah, ya. Bukan tidak tahu beramal, tapi saya tidak mampu beramal. Dhaif, ya. Dhaif itu adalah tidak ada kekuatan, ya. Kalau malas, tidak ada keinginan, ya. Al-kaslan, kita dibimbing oleh Allah melalui Rasulnya untuk berdoa, a'udzubika minal kasali, ya. Ya Allah, hamba mohon pertolongan Engkau dari rasa malas. Malas itu tidak ada keinginan. Kalau dhaif itu tidak ada kekuatan. Nah, jadi Abi Dzar ini, saya ada keinginan tapi saya tidak ada kekuatan, ya, untuk melakukannya. Keinginan ada. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Takufu sarraka anin nas, engkau tahan dirimu untuk tidak berbuat jahat kepada siapapun, ya, baik melalui lisanmu, melalui matamu, melalui tangan, pokoknya jangan berbuat jahat kepada orang.
Fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Jika engkau lakukan itu, berarti itu sedekahmu. Jadi engkau sedang bersedekah. Jadi menahan lisan, menahan pandangan, dari tidak menjadikan orang ini jadi kita ini tidak berbuat buruk kepada orang lain, itu ternyata sedekah buat kita. Ya, itulah ma'ruf teman-teman. Jadi sangat terbuka luas. Ya, berbuat ma'ruf bagi abdun, bagi hamba Allah. Tapi akan tertutup bagi abid. Ya, kalau seorang abid diingatkan tidak mau untuk jadi abdun, akan tertutup. Ya, akan tertutup jalan-jalan yang ma'ruf tersebut. Ya. Makanya kata seorang ulama, at-turuku kulluha masdudah illa man iktafa athar Rasulillah. Jalan-jalan yang ma'ruf akan tertutup kecuali bagi orang yang benar-benar mau ikut Rasulullah SAW, baru terbuka. Ya. Kalau tidak mau ikut Rasulullah, masdudah, tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Baik teman-teman, kita lanjut. Mulai. Ini hadis-hadis yang tadi menjadi acuan, bahwa hadis-hadis yang menerangkan tentang istimewanya amal ma'ruf. Ya. An Abi Ibrahim Abi Ismail As-Saksaki qala sami'tu Aba Burdah wastahabahu wa Yazid ibn Abi Kabsyah fi safarin fakana Yazid yasumu fi safar faqala lahu Abu Burdah sami'tu Aba Musa miraran yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dari Ibrahim Abu Ismail Al-Saksaki berkata, aku mendengar Abu Burdah pernah bersama dengan Yazid bin Abi Kabsyah dalam sebuah perjalanan, di mana Yazid tetap berpuasa, ya, dalam safar. Lalu Abu Burdah berkata, aku sering mendengar berkali-kali Abu Musa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka ditulis baginya seperti ketika dia beramal di saat mukim dan di saat sehat. Subhanallah teman-teman, ya. Tapi apa persyaratannya? Sekaligus apa rukunnya? Syarat dan rukunnya, amalan yang dikerjakan tersebut sudah menjadi kebiasaan dia, ya, sudah menjadi kebiasaan dia, baik dari sholatnya, dari puasanya, atau dari amal-amal yang lain. Ya, dia sudah biasa sholat qobliyah, ba'diyah, dijaganya, ya, dijaganya. Nah, maka yang seperti ini, ketika kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, tetap dicatat sebagaimana kita ketika berada di tempat. Dicatat ketika sakit seperti waktu kita sehat. Dengan catatan kana ya'malu, dengan catatan sudah menjadi kebiasaan teman-teman. Ya. Jadi makanya oleh karena itu mari kita jadikan amal-amal selain yang wajib di sini, maksudnya ya, selain yang wajib. Kalau yang wajib mungkin ketika rukhsah sakit nggak bisa berdiri, duduk, nilainya tetap seperti berdiri, ya, seperti itu. Nah, ini lebih khusus ke amal-amal sunnahnya, ya, lebih khusus ke amal-amal sunnahnya. Sedekah, ya, sedekah sunnah beda dengan sedekah wajib. Sedekah wajib zakat, ya, baik zakat mal atau zakat fitri, ya. Sedangkan selain itu tatawu. Nah, kita pun membiasakan tatawu, entah mungkin tiap pagi, entah 5.000, entah 2.000, entah 10.000, ya. Saat kita sakit, kita nggak sempat memasukkan, insya Allah tetap dapat pahala kita memasukkan sedekah, ya. Pokoknya semua amal-amal yang kita jadikan muwazabah, jadikan sebuah amalan, menjadikan kita tuh terbiasa, maka berdasarkan hadis ini kita tetap mendapat catatan amal-amal saleh sebagaimana kita sehat dan sebagaimana kita tidak bepergian.
Teman-teman ya. Jadi hadis ini mengilmui kita. Inilah iman. Dengan kita mendapati hadis, berarti kita masukkan ini ke dalam hati kita. Inilah iman. Tinggal kita praktekkan. Inilah al-imanu billah. Inilah afdol, ya. Inilah afdol. Jadi sebuah amal-amal yang kita kerjakan itu mulai dari afdol, dari amal yang afdol, al-imanu billah. Jika tidak al-imanu billah, kita tidak akan punya motivasi untuk beramal. Ya, jadi ini hadis pertama teman-teman ya. Sekali lagi, istimewanya ma'ruf adalah di antara seperti ini. Ketika kita sudah menjadikan amal yang ma'ruf itu kebiasaan kita, maka Allah tetap mencatatnya. Subhanallah. Baik, kita lihat berikutnya teman-teman. Mengapa contoh sholat? Kalau tadi Rasulullah menjawab ketika ditanya ayyul a'mali afdal, amalan yang mana yang utama? Amal itu jamak. Jadi seakan-akan amal-amal yang mana yang punya ranking 1 atau mungkin 10 besar misalnya ya. Nah, Rasul menjawab pertama al-imanu billah ya. Kemudian Rasul merincinya dengan la ilaha illallah. Nah, kemudian merincinya dengan al-jihad fisabilillah. Nah, bagaimana dengan sholat di ranking berapa nih? Nah, kalau di dalam rukun iman, sholat setelah 2 kalimat syahadat. Ya, sholat berada di kalimat syahadat, di 2 kalimat syahadat. Dan Allah juga mengatakan di sini, hafidzu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Jadi Allah menyuruh kita terkait dengan salat dengan perintah hafidzu. Ya, hafidzu. Kalau teman-teman membaca tafsir-tafsir dari ayat ini, dari beberapa kitab tafsir, kita mendapati salat itu adalah katakanlah masuk ke 10 besar. Ya, masuk ke 10 besar seperti itu, atau mungkin ke 3 besar, wallahualam. Yang jelas ada di ranking-ranking pertama. Dengan bukti seperti ini teman-teman, kalau melihat terjemahannya cukup dengan peliharalah semua sholat dan peliharalah sholat wusta, maksudnya sholat asar. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Kalau melihat terjemah coba seperti itu saja. Tapi ketika buka tafsir-tafsirnya, kita mendapati hampir kesamaan penafsiran dari sekian banyak ulama tafsir. Ini teman-teman, ketika bicara jagalah sholat, peliharalah sholat, maka maknanya minimalnya ada 6. 1, yang dimaksud memelihara sholat adalah sebelum sholat, yakni wudhu. Jadi walaupun sholatnya ittiba Rasul, tapi wudhunya nggak benar, nggak bisa. Ya, jadi wudhu harus seperti yang Rasul contohkan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah wudhunya benar, baru kaifiyah sholat, tata cara sholat yang benar yang Rasul contohkan. Ya, setelah tata cara sholat yang benar, rukuknya, sujudnya, duduknya dan sebagainya, waktu sholat. Ya, untuk laki-laki dan wanita kapan waktu sholat? Ya, otomatis dalam hadis, nah menjadi iman kita, menjadi ilmu yang harus dipraktekkan fi awali waktiha, di awal waktu. Yang ini maksud di awal waktu bukan habis azan langsung sholat. Ya, ikuti yang Rasul contohkan. Ada jeda dari azan ke iqamat itu. Jedanya apa teman-teman? Bukan 35 menit, 10 menit, bukan 35 menit, bisa jadi 10 menit, bisa jadi 20 menit. Kenapa? Baina adzanaini, baina kulli adzani salatun. Kata Rasul, antara azan dan iqamah itu ada salat. Ada salat. Ya. Ada doa yang mustajab. Maka kalau kita habis qomat langsung habis azan langsung sholat, kita berarti belum bisa membuktikan keimanan kita berupa amal ma'ruf yang ada antara azan dan iqamat. Qobliyah zuhur ya, 4 rakaat dengan 2 salam. Kalau kita wudhu, ada sholat zuhur, ada tahiyat masjid ya.
ditambah 4 jadi 8 rakaat. Kalau 1 rakaatnya di 2 atau 3 menit, satu salamnya 3 menit, 12 menit kita butuh waktu doa. Nah, ini jangan kita sia-siakan. Hidup ini untuk seperti itu, teman-teman. Ya. Hidup ini untuk seperti itu, beramal soleh. Jadi jangan ngejar yang wajibnya saja. Yang sunnahnya pun kita harus mementingkan. Kenapa? Tadi dalilnya ada jelas. Ya, seorang hamba akan tetap dicatat bahwa dia beramal yang amal soleh selain yang wajib, ketika amal-amal yang tatawu'nya itu menjadi kebiasaan. Ya, tidak sedikit masjid yang tidak memperhatikan ya sholat-sholat sunnah. Azan selesai, puji-pujian, qomat. Ya, padahal luar biasa antara azan dan iqomat. Ya, ada amal yang luar biasa yang akan menjadikan kita terus dicatat amal-amal tersebut jika kita sudah menjadikan itu kebiasaan, walaupun saat itu kita tidak mengerjakannya karena safar, pepergian, dan karena sakit. Ya, ada keprihatinan, teman-teman. Ceritanya ada seorang tamu jauh bertamu ke anaknya, sedang tamu ke anaknya. Cerita, "Pak, saya sedih." "Kenapa?" "Saya buru-buru ke masjid, nyampe masjid qomat." "Kenapa emangnya, Pak?" "Enggak kebagian sholat sunnah." "Ya, walaupun itu bisa dikodok," katanya. "Tapi kan dengan azan itu berarti menyuruh kita untuk berjamaah. Tapi nyampe masjid udah qomat, kan seharusnya diberi waktu. Ini berjamaahnya juga terlambat saya. Berapa kali datang ke sini terlambat lagi. Ini bagaimana seperti ini?" Bicara saja ke DKM, suruh diatur waktunya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini penting buat DKM mengatur waktu, ya, bahwa yang kita kejar ini bukan sholat wajibnya saja. Sholat-sholat sunnah pun harus kita pentingkan. Kenapa? Nanti di akhirat sholat-sholat sunnah itu akan membantu sholat wajib ketika didapati sholat wajib kita kurang, ya, kurang sempurna, ya, bukan rusak, kurang sempurna. Kalau rusak, amal yang sunnah pun akan rusak, karena patokan amal ini bagus atau tidak di sholat. Ketika sholatnya benar, maka akan termotivasi untuk membenarkan amal-amal yang lain. Bukan secara otomatis akan baik. Harus dipertahankan sholat yang sudah baik ini dengan menumbuhkan amal-amal soleh yang lainnya. Itu maksudnya, teman-teman. Nah, jadi mari, ya, jadi waktu sholat kita perhatikan. Azan, berikan kesempatan untuk sholat qobliyah. Ada yang 4 rakaat, ada yang sampai 8 dengan ditambah sholat duhur dan tahiyat masjid. Ya, minimalnya yang memang kalau tidak 4 rakaat 2 rakaat. Ya, seperti qobla maghrib, ya, qobla isya itu 2 rakaat, seperti itu, teman-teman. Jadi dan ditambah doa, karena doa bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Maka kita manfaatkan waktu-waktu ini, ya. Nah, kemudian pakaian sholat, ya. Pakaian sholat kalau laki-laki itu di atas mata kaki, baik dia pakai celana panjang ataupun gamis ataupun kain sarung, ya, di atas mata kaki, pakaian seperti itu. Dan kalau tangannya rusgi, ila rusgi, ya, seperti itu. Kemudian tempat sholat, ya, tempat sholat bagi laki-laki di masjid. Nah, ketika sakit, nah itu dia, ketika sakit dia tidak bisa ke masjid, kutibalahu, ya, tetap dicatat amalnya seperti dia seperti dia di masjid. Kenapa? Karena sudah terbiasa ke masjid, ya. Nah, teman-teman, tempat sholat untuk perempuan, wanita utamanya di rumah. Tapi andai mau ke masjid, maka suami tidak boleh melarangnya, dengan catatan hindari kemungkinan terjadinya fitnah, ya, seperti itu. Nah, yang keenam, konsekuensi dari sholat ini juga penting, sangat penting malah. Kenapa? Orang sholat akan ketahuan benar atau tidak sholatnya, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Ya, keji adalah perbuatan-perbuatan yang dosa selain yang ada tata cara yang ibadah, selain dari ibadah. Jadi keji. Ya. Nah, kalau ma'ruf adalah yang ada kaitannya dengan ibadah. Artinya ketika kita melakukan sesuatu amalan dan kita mengklaim ini adalah dari Rasulullah padahal tidak, ini namanya mungkar. Nah, kalau kita sholat tapi masih melakukan kemungkaran, ya, berarti masih dipertanyakan sholatnya. Jadi orang sholat harus bisa menghindari, menjauhi, mematikan kemungkaran. Ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya, kalau dia ingin diakui sholatnya oleh Allah nanti di akhirat, harus mampu menjauhi kemungkaran. Kalau itu berat, berarti belum mengamalkan ayat 238 hafidhu. Padahal yang menyuruh menjaga sholat siapa? Allah. Tapi kita masih tetap melakukan kemungkaran dan berat untuk meninggalkannya, berarti kita belum mengamalkan ayat hafidhu ala salawat. Ini apa? Ini al-imanu billah, dan ini syu'batun. Ini syu'batun, ini bagian dari iman kita. Kita sedang mengamalkan ayat ini. Ini syu'batun. Makanya tadi kalau kita memerinci mana yang ranking pertama, kedua dan seterusnya, ya, akan sangat sulit. Tapi Rasul sudah mengatakan al-imanu billah, amal yang utama. Ya, al-imanu billah, amal yang utama. La ilaha illallah. Nah, itu teman-teman ya. Jadi hafidhu ala salawati, kita pahami mananya, berarti kita sedang mengamalkan. Lisan kita sekaligus jawari kita, otak kita berpikir. Berarti kita sedang mengamalkan ayat ini. Ya, jadi teman-teman, ini contoh ya. Jadi contoh dari amal yang lahir dari keimanan yang benar adalah sholat. Sholat bisa jadi di 10 besar atau di 3 besar. Nah, kita buktikan. Kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, "Idza ra'aitumur rajula yudayyi'u sholata bahwa wallahi li ghairiha min haqqillah asyaddu tadyi'an." Begitu kata Khalifah Umar bin Khattab, ya. Kata Umar, kabar Umar Khattab. Beliau katakan, jika kalian melihat seseorang menyia-nyiakan sholat, maka ia demi Allah terhadap hak-hak Allah yang lainnya pun sangat menyia-nyiakan. Tadi saya katakan, jika kita ingin memperbaiki amal-amal dan melahirkan amal-amal yang lain yang min bid'in wa syab'ina syub'ah, yang dari 70 lebih itu, maka kuncinya di sholat. Perbaiki sholat, perbaiki sholat. Dengan sholat yang dijaga, apakah sholat mengajari kita berkata-kata buruk? Tidak. Apakah sholat mengajari kita mencaci maki? Tidak. Ya, tidak. Maka ketika di luar sholat, kita berusaha menjaga sholat. Oh, Allah tidak pernah mengajarkan dalam sholat caci maki. Yang ada yang baik, yang baik, yang baik. Tapi yang baiknya menurut Allah. Parameter baiknya menurut Allah juga. Harus seperti itu, nggak boleh asal. Nah, jadi dengan sholat yang baik, maksudnya kita harus bisa menumbuhkan amal-amal yang tadi min bid'in wa sab'ina su'abah. Dari yang kata Rasul ada 70 lebih amalan. Kita cari mana saja. Ketika dia asal-asalan saja sholatnya, yang wajib nggak diperhatikan, yang penting sholat, rukuknya mau bagaimana, sujudnya mau bagaimana, ya, duduknya bagaimana, yang penting dia sholat. Ini termasuk mudayyi', termasuk orang yang menyepelekan sholat. Maka tidak aneh kebid'ahan tetap dipertahankan, ya, hal-hal yang fahsya tetap berjalan, ya. Enggak aneh. Kenapa? Kuncinya sholat, ya. Tidak mau memperbaiki sholatnya. Seperti itu, ya. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari memiliki hati yang keras, ya. Jadi jika hati ingin menjadi bermanfaat, harus terus diisi dengan ilmu, ya. Ilmu yang benar yang menjadikan kita berpikir kita merdeka, hurriyun, merdeka. Jangan terikat dengan tokoh. Aduh, kalau saya sholatnya begini nanti gimana ya kata ustaz saya.
Kamu sudah beda nih rukunya. Ketika sujud tanganmu sudah begitu, sudah kayak burung menyayap. Kamu sudah beda sholatnya. Innalillahi. Justru itu yang benar. Lihat di kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i. Begitulah Imam Syafi'i juga mengingatkan kita. Jadi kalau sholat itu dibuka, ya, dibuka tangannya, hatta yura bayadu ibtaihi, sampai kelihatan andai tidak pakai baju itu putih kedua ketiaknya. Lihat di kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i. Jadi bukan dirapatkan, si siku-siku itu bukan masuk ke dalam, dibuka, kecuali ketika sholat berjamaah. Ya, lembutkan untuk temanmu yang ada di tangan kiri. Tapi kalau engkau jadi imam atau sedang sholat sendiri, buka, jannih, ya, buka, sayapkan. Subhanallah. Begitulah teman-teman, ya. Nah, jadi jangan sia-siakan sholat. Kaifiatus sholat jangan kita remehkan. Tidak mengapa kita terus pelajari, karena ada saja. Seperti kita membaca tafsir, hari ini baca ayat ini dapat ilmu, besok kita baca lagi dapat lagi. Begitu juga hadis. Ya, begitu juga hadis teman-teman. Nah, jadi kata Umar radhiyallahu anhu, "Idza ra'aitum yudayyi'us salata bahwa wallahi li ghairiha min haqqi la asyadu tajian." Jika kalian melihat seseorang menyia-nyiakan salat, maka demi Allah terhadap hak Allah yang lain pun sangat menyia-nyiakan. Ya, hak Allah tadi yang ada dalam bid'in wa sab'ina su'bah. Hak Allah yang ada dalam 70 lebih itu. Ya. Masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar kecil, keluar, makan, minum, itu min su'bah. Itu min bid'in wa sab'in su'bah. Itu merupakan praktek dari yang 70 tadi. Ya, jadi kita ini teman-teman enggak lepas dari itu. Tidak lepas dari bid'in wa sab'in su'bah. Nah, baik teman-teman ya. Jadi mari kita jaga salat dan terus motivasi untuk bisa melahirkan amal-amal soleh yang lainnya. Lihat An Aisyah, maaf ini ketikannya. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin yaglibuhu 'alaiha naumun illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu 'alaihi shadaqatun. Nah, saya perbaiki dulu. Maaf. Ya. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang terbiasa mengerjakan salat malam. Jadi terbiasa, kuncinya yang ma'ruf akan menjadi istimewa itu dibiasakan teman-teman. Ya, dibiasakan. Tidaklah seseorang yang terbiasa mengerjakan salat malam walaupun 2 rakaat, witir 1 rakaat, ya, seperti itu misalnya, kemudian dia tertidur, ya, dia sudah ngantuk mau sholat ternyata ketiduran, ya, sehingga kemudian dia tertidur sehingga tidak mengerjakan sholat malam tersebut, melainkan tetap dicatat baginya pahala sholat malam, bahkan tidurnya dianggap sedekah. Tidurnya jadi amal ma'ruf. Tidurnya jadi amal ma'ruf. Ya, dengan catatan kita berusaha membiasakan walaupun 2 rakaat salat lailnya, walaupun 1 rakaat salat witirnya. Ketika kita muwazabah menjadikan itu sebuah amalan kebiasaan, saat kita ngantuk ketiduran, ya, apalagi kita mengatakan ya Allah bangunkan hamba untuk bisa sholat malam kembali, ternyata Allah takdirkan kita tidur, Allah tetap mencatat buat kita pahala tahajud, pahala witir, bahkan tidurnya kita menjadi amal ma'ruf, teman-teman, istimewa, ya. Apa yang kita kerja dalam hidup ini kalau bukan amal ma'ruf?
Kalau bukan amal-amal yang soleh, tidak ada yang kita kejar dalam hidup ini ampunan dosa melalui amal-amal soleh kita. Hanya amal soleh yang akan menjadikan terhapusnya dosa-dosa kita. Kalau kita tidak beramal soleh, dosa-dosa kita bukan terhapus, yang ada tambah terus. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu adanya, ada kalanya naik dan adanya turun. Kapan itu turun? Ketika kita bermaksiat. Kapan bermaksiat? Tidak beramal soleh. Ya, tidak beramal soleh itu berarti bermaksiat, turun terus. Nah, bagaimana kalau setiap hari sholat kita tidak mencontoh Rasul? Ya, sholat kita tidak mencontoh Rasul, bahkan takut mencontoh Rasul. Ya, sholat mengangkat tangannya mau begini takut dilihat oleh ustadznya. Innalillahi wa ji'uh. Ya, jadi asabiyah, kultus individu ini akan menghalangi seseorang beramal yang soleh. Padahal nanti di akhirat orang yang diikutinya tidak bertanggung jawab, bahkan melepas diri. Ya, akhirnya kita pun menyesal dengan mengatakan, andai saya masih diberi waktu ke dunia, saya akan lepas dari dia. Nah, jadi hidup beragama itu mandiri. Ya, kecerdasan itu akan bisa muncul di diri kalau kita ini mandiri, enggak kultus individu, enggak asobiyah. Kalau asobiyah masih ada, lihat kata ulama usul mengatakan, yudriku adzakiyu binadhirin wahidin ma la yudriku al-ghabiyu bi alfi syahidin. Orang yang cerdas itu dengan satu dalil dia mengerti, dia paham. Sedangkan orang yang ghabi, yang tidak cerdas, dia punya banyak ilmu tapi tidak paham apa itu ilmu, ya. Atau dia mungkin tidak ada ilmu. Nah, dia tetap tidak bisa beramal benar walau diberi 1000 dalil. Ya. Jadi hamba Allah tuh harus cerdas. Ya. Dengan satu dalil dia harus paham. Makanya beliau ulama mengatakannya dengan nazir. Nazir itu artinya dia mempelajari dalil dengan benar. Ya, dengan benar, ya. Bukan sekedar saja. Bukan sekedar mengerti tapi paham. Ya, karena mengerti dengan paham berbeda. Kalau mengerti sudah cukup sholat wajib berdiri. Ketika sakit nggak tahu, nah itu mengerti. Tapi kalau yang paham, faqih, zaki, dia mengerti. Oh, ketika sakit, ketika situasi kondisi begini, maka sholatnya boleh begini-begini. Itu paham namanya. Ya, itu paham namanya. Jadi dia paham hukum wad'i, ada yang disebut dengan rukhsah, ya. Ada yang disebut dengan mani', ada yang disebut dengan syarat, ada yang disebut sabab. Dan itu mempengaruhi hukum taklifi, tata caranya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi tidaklah seseorang yang terbiasa mengerjakan salat malam kemudian dia tertidur sehingga ia tidak mengerjakan salat malam tersebut, melainkan tetap dicatat baginya pahala salat malam dan bahkan tidurnya dianggap sedekah baginya. Masya Allah. Kita lihat berikutnya teman-teman. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma kharaja amidan ilal masjidi fawajadan nasa qad sallau kataballahu lahu mithla ajri man hadaraha wala yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tadi sudah disampaikan sedikit dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berwudu dan memperbaiki wudunya, ya, wudunya mencontoh Rasul SAW, ya. Di antara ulama menjelaskan yang dia maksud Pak ahsana wudu adalah 3 kali, ya, 3 kali. Mengapa? Karena 1 kali pun dianggap sah jika memang bagus wudunya. Nah, jika ingin disebut memperbaiki maka 3 kali. Wallahualam, itu penafsiran para ulama, ya.
Seperti itu. Jadi kata ulama kalau 1 kali wajib dengan catatan rata. 2-3 kali sunnah. Dan dalam hadis memang Rasulullah terkadang wudu 1 kali membasuhnya, kemudian terkadang 2 kali 3 kali. Nah, ulama di antaranya menjelaskan pahasana ini 3 kali, tidak boleh lebih dari 3 kali. Nah, kalau teman-teman sudah membasuh 2 kali, ya, kemudian menganggap tadi ada kurang ini, maka siram lagi, maka yang tadi dianggap hilang. Jadi niat itu akan gagal, ya, dengan niat yang baru, ya, dengan niat yang baru. Misalnya teman-teman masuk, ya, tadi mau niat sholat tahiyat masjid, ya, tahiyat masjid, tapi kelihatannya waktu sudah tidak memungkinkan, rubah niat langsung, ya, langsung rubah niat qobliyah misalnya, itu maka yang jadi nanti qobliyahnya. Seperti itulah teman-teman. Nah, jadi kemudian memperbaiki wudunya, kemudian keluar amidan dengan sengaja, ya, dengan sengaja kemana? Ilal masjid, ke masjid, ya, bukan ke masjidnya sambil lalu, bukan, ya, sengaja ingin ke masjid, ingin sholat di sana, ya, tapi dengan catatan tadi hafidhu, ya, dengan catatan hafidhu, mengikuti ayat dari Allah, ya. Dengan sengaja masjid, lalu mendapati orang-orang sudah mengerjakan sholat, maka Allah menuliskan pahala baginya seperti pahala orang yang menghadirinya, dan hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah, itu teman-teman, ya. Jadi dengan catatan tadi sudah menjadi kebiasaan sholat berjamaah di masjid. Ketika ketinggalan, entah mungkin ada hal-hal apa, nyampe masjid sudah selesai, tetap dicatat bahwa dia sholat berjamaah, ya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang sudah berjamaah. Jadi soal pahalanya dikurangi oleh Allah untuk memberi pahala kepada si yang ketinggalan, enggak, ya, tidak seperti itu, tetap, ya. Ada teman-teman, jadi mari sekali lagi, inilah istimewa yang ma'ruf, ya, istimewa yang ma'ruf. Masih ada waktu Abu Talib? Baik, 1 lagi saja, khawatir tidak cukup waktunya. An Ibni Umar innahu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul innal 'abda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi fawdi'at 'ala ra'sihi aw 'atikihi fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila ia salat, maka didatangkan dosa-dosanya, kemudian diletakkan di bagian kepalanya atau pada pundaknya dosa-dosanya tersebut, maka kemudian setiap kali ia ruku atau sujud, bergugurlah dosa-dosanya. Itulah teman-teman. Jadi kita jangan sembarangan sholat. Kita ingin sholat kita ini menjadi kafarat, menjadi penghapus dosa kita, maka kita harus terus mempelajari bagaimana Rasulullah sholat, ya. Bagaimana Rasul menjadikan sholat itu sebagai tempat beliau merasakan ketentraman. Beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihni bis salat, arihni bis salat, ya Bilal, biarkan saya merasa tentram dengan sholat, biarkan saya mendapatkan ketentraman dengan sholat, karena sholat ternyata sumber amal yang menjadikan hamba itu diampuni dosa-dosanya, ya. Tapi tetap teman-teman, ketika berjamaah, ya, kita memperhitungkan, tapi kita pun harus memberikan edukasi kepada jamaah agar bisa menikmati sholat, ya, tidak pengen buru-buru ketika sholat berjamaah, ya, walaupun kita memperhatikan kondisi, ya, jamaah, tapi jamaah pun
harus bisa mengkondisikan diri menikmati sholat. Jangan dijadikan alasan jadi imam tuh jangan panjang-panjang sholat bacaannya, nggak seperti itu. Ya, kita ingin mencontoh Rasul dan hidup kita ini untuk sholat. Ya, untuk sholat hidup kita ini. Ya, maka kita minta kepada Allah agar Allah yang mengatur kita ini memberi pekerjaan yang tidak mengganggu sholat. Ya, bukan kita cari pekerjaan justru mengganggu sholat kita, sehingga mohon maaf demi mengejar pekerjaan sholat subuhnya dinantikan, ya, sholat sunnah qobliyah subuh pun dilalaikan, padahal subhanallah pahalanya besar, ya, pahalanya besar sekali, ya. Seisi bumi, antara bumi dan langit, 2 rakaat qobliyah subuh. Bagaimana sholat subuhnya? Ini qobliyah subuhnya saja seisi bumi dan langit. Bagaimana sholat subuhnya? Tapi banyak di antara umat Islam yang tidak peduli dengan sholat subuh, tidak peduli juga dengan qobliyah subuhnya. Demi apa? Mengejar. Ya. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya baca sekali lagi, sesungguhnya seorang hamba itu apabila ia salat maka didatangkan dosa-dosanya, kemudian diletakkan di bagian kepalanya atau pada pundaknya, maka kemudian setiap kali ia ruku, setiap kali ia sujud, berguguranlah dosa-dosanya. Apa teman-teman faidah dari hadis ini? Ilmu, manfaat yang kita bisa ambil dari sini. Kata pensarah hadis, hadal haditsu yahussu ala iktsaris salati wa italatir ruku' wasujud. Hadis ini memotivasi kita agar banyak sholat, Jadi bukan sholat wajibnya saja, sholat sunnahnya juga. Sholat duha 8 rakaat kita maksimalkan dengan dicicil, ya, dengan dicicil di awal waktu duha dengan disebut isyraq mungkin 2 rakaat atau 4 rakaat, sepertiga keduanya mungkin 2 rakaat, mungkin menjelang zuhurnya 2 rakaat 8. Dan kita bisa itolatir ruku' wasujud, motivasi buat kita agar memperpanjang ruku dan sujud, karena kita makhluk yang tidak lepas dari dosa, teman-teman. Kullu bani Adam khata'un. Setiap kita ini mudah bersalah. Khata'un itu mudah bersalah, mudah berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang mengakui dirinya mudah bersalah, berbuat dosa adalah yang selalu berusaha untuk bertaubat. Di antara cara taubat tadi, beramal yang ma'ruf. Ya, beramal yang ma'ruf itu menunjukkan kita ini bertobat. Baik teman-teman, mohon maaf kayaknya sudah cukup waktunya. Insya Allah masih banyak hadis-hadis, ya, yang akan kita ketahui dan harus kita ketahui, karena ini adalah min bid'in wa sab'ina su'bah. Ini merupakan yang dari 70 lebih ini. Ya, kita ingin tahu mana yang 70 lebih ini, yang itu menjadikan amal-amal kita yang ma'ruf. Wallahu alam. Itu saja, insyaallah kita lanjutkan Sabtu depan biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.